Sugeng siang anak negeri, piye kabare? Apa itu? Ketemu lagi dengan aku Afif yang akan menemani anak negeri keliling Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di sini, aku bersama anak-anak akan mencari kelomang. Penasaran toh akan dipakai buat apa kelomangnya? Sabar ya, nanti aku kasih tahu. Bukan hanya kelomang, aku juga akan memancing ikan di laut serta mengolahnya menjadi kuliner khas pesisir timur Jawa. Selain ikan, aku juga akan mencari hewan air lainnya. Bukan hanya dicari, tapi juga akan diolah menjadi masakan khas Jawa Tengah yang pastinya enak tenan. Masih ada lagi nih, aku juga mau membuat masakan sehat khas Jawa Tengah yang menggunakan bahan utama sayur-sayuran. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Aku lagi ada di Dusun Karangturi, Desa Sumberjo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Tepatnya di Pantai Serop, salah satu pantai eksotis yang ada di desa ini. Aku sama anak-anak di sini lagi cari kelomang. Kelomang adalah salah satu jenis Kurtasea yang biasa dijadikan mainan dan umpan pancing oleh anak-anak. Bentuk cangkang kelomang sangat beragam karena sebenarnya sebagian besar jenis kelomang tidak memiliki cangkang sendiri. Mereka menempati cangkang-cangkang bekas siput laut. Lagi cari kelomang, nah biasanya kelomang ini dipakai untuk umpan mancing. Iki kelomangi wis entuk kae rung iki? Oke, Mas. Ya wis, kayak delek ini langsung mulai yo. Sik. Sebelum dijadikan umpan cari ikan, kita pakai buat balapan dulu yuk. Ayo, gue kudu juara yo. Kelomang ini cenderung hidup sendiri dan mudah bertengkar dengan sesamanya. Karena saat tumbuh semakin besar, hewan ini membutuhkan cangkang yang lebih besar. Sedangkan cangkang bekas siput laut utuh yang ukurannya cocok tidak mudah ditemukan. Makanya mereka sering bertengkar, berebut rumah baru. Gilo, menang aku Apa gawe mancing tambah gawe dolanan. Ada aku ya lali Mas, purane Mas. Ya wis, ayo mancing apa yo? Iya. Saking senengnya sampai lupa mau mancing karena asik balapan kelomang. Sik yo, Cah, tak mancing dulu. Sekarang aku mengarungi laut di sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Sama halnya dengan laut selatan di Pulau Jawa lainnya. Karakteristik laut di sini juga memiliki ombak yang besar dan angin yang kencang. Nah, di perairan dekat karang-karang inilah yang menjadi tempat tujuan kita. Nah, kali ini kita lagi mau menangkap ikan, namun dengan cara yang unik. Kalau orang sini tuh nyebutnya itu bedol ya Mas ya? Iya, bedol Mas. Nah, itu cuma pakai kail ikan seperti ini dan sama senar, tidak pakai joran. Tinggal dimasukin ke dalam laut. Ini Mas, makan nih Mas. Ya Mas. Ini. Tang tadi Mas, ini. Bedol adalah salah satu teknik mancing yang paling tradisional bagi nelayan. Biasanya sasarannya adalah ikan-ikan yang ada di sekitar karang. Satu lagi, alasan kenapa disebut dengan bedol. Karena benar-benar seperti mencabut ikan dari dasar karang. Kelomang yang sudah kita cari, kita keluarkan dari cangkangnya. Kemudian kita pasangkan ke kailnya. Oh iya, selain umpan, salah satu elemen terpenting lainnya dari bedol ikan seperti ini adalah pemberat agar umpan sampai ke dasar sekitar karang-karang. Setelah semua terpasang pada senar, langsung kita turunkan. Oh iya, biasanya saat bedol, senar harus ditarik-tarik seperti ini untuk menarik perhatian sang ikan.
Biasanya mancing dengan cara bedol seperti ini paling ideal adalah saat air sedang tenang. Kalau musim seperti ini, laut selatan di sekitar Pacitan sedang lumayan kencang. Semoga dapat ikan yuk Pak. Namanya juga mancing ikan dengan cara tradisional. Yo, susah-susah gampang. Dapat akhirnya nih. Nah, kenapa teknik ini disebut dengan bedol? Ini karena seperti cabut akar ya Mas ya? Ya. Nah, yang disebut akar ini ikannya ini. Ya Mas. Pelan-pelan ya, Mas. Woi! Wis cukup iki. Bali yuk Pak. Lumayan, sudah bisa dimasak. Sekarang aku ada di sekitar Pantai Serok, salah satu pantai perawan yang ada di Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Aku mau mengolah ikan yang didapat dari bedol. Tapi spesialnya, kita menggunakan bambu petung yang dibelah. Kemudian, buah kedondong yang kita cacah. Sekarang lagi mau masak ikan hasil bedol, tapi pakai bambu. Kira-kira mau jadi apa ya? Wah, penasaran aku, Mbak. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini loh bumbunya, simple toh. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, beberapa jenis cabai, lengkuas, jahe, dan buah kedondong. Oh iya, bambu petungnya harus aku belah dulu. Bambu petung adalah salah satu jenis bambu yang memiliki diameter besar dan ketebalan yang lebih daripada jenis bambu lainnya. Biasanya digunakan sebagai bahan perabot rumah tangga. Untuk bumbunya, semuanya diiris yo, tanpa kecuali. Mulai dari bumbu dasar sampai bumbu tambahannya. Oh iya, nggak cuma bumbunya, ikannya juga kita potong, biar lebih mudah saat memasak. Ada alasan kenapa kita gunakan beberapa jenis cabai. Nggak satu saja, biar rasa pedasnya lebih beragam. Ada yang halus dan ada juga yang lebih menyengat. Jadi walaupun pedasnya kuat, tapi masih bisa dinikmati. Sekarang mau masak ikan asem-asem, tapi spesialnya rasa asemnya ini diambil dari buah kedondong. Sengaja buah kedondong yang digunakan adalah bagian yang berdekatan dengan kulitnya. Soalnya bagian yang hijau ini lebih kuat asamnya daripada bagian daging yang berdekatan dengan biji. Nah, kalau semua bumbu sudah siap, sekarang kita balurkan ke potongan ikannya. Oh iya, selain bumbu iris tadi, tinggal tambah dengan sedikit gula dan garam. Masukkan semua bahan dan bumbu ke dalam bambu. Kemudian tambahkan juga potongan buah kedondongnya. Terakhir, beri sedikit air agar semua bumbu bisa matang dengan sempurna. Jadi setelah semua bahan tercampur ya Mbak ya, baru kita masukkan ke dalam bambu. Nanti kita masak di tungku. Sip, yuk dimasak Mbak. Batang bambu berisi semua bahan langsung diletakkan di perapian. Pada dasarnya cara masak seperti ini hampir sama dengan cara masak rebus seperti biasa. Hanya saja dengan menggunakan bambu seperti ini akan menambah cita rasa pada makanan. Oh iya, jangan takut bambunya kebakar yuk. Soalnya bambu yang digunakan masih basah, jadi tidak mudah terbakar. Selain itu, juga karena ada banyak air di atasnya, jadi aman. Nah, wis mateng iki. Asam-asam ikan buah kedondong yang dimasak dalam bambu. Rasa dari ikan asam-asam ini, pedasnya dapet dan asamnya juga dapet. Dan ini pengaruh dari buah kedondong, segernya itu dapet banget. Walaupun dimasak dengan cara sederhana, tapi memiliki cita rasa yang luar biasa. Apalagi dimasak dengan wadah bambu seperti ini, membuat rasa dari asam-asamnya jadi lebih khas. Enak tenan yo. Anak negeri, sekarang kita bergeser sedikit ke Desa Terbis, Kabupaten Trenggalek.
salah satu desa yang berada di perbatasan kedua kabupaten juga. Aku memasak ikan laut dengan cara yang berbeda. Kali ini, selain ikan, kita juga menggunakan buah kedondong dan kelapa sebagai bahan tambahannya. Masih berhubungan dengan ikan laut, kalau tadi kita masak dengan kuah bening, nah kali ini mau kita masak dengan santan. Wah, kira-kira rasanya seperti apa ya? Kali ini bumbu-bumbunya lebih komplit. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri yang dihaluskan. Oh iya, jangan lupa kalau lagi ngulek begini, tambah dengan sedikit garam, biar nggak licin saat ngulek. Selain itu, ada juga kelapa yang diparut untuk diambil santannya. Wis kebayang toh, kalau masakan menggunakan santan dari kelapa, ya jelas lebih gurih. Kalau ikannya, kita potong-potong lebih dulu, biar lebih mudah saat masaknya. Sebenarnya ikan yang digunakan bebas yo, jenisnya apa saja, yang penting menggunakan ikan laut. Terakhir, potong-potong daun kedondongnya. Tidak hanya buahnya saja, ternyata daun kedondong juga mempunyai rasa asam. Nah, makanya ini cocok untuk jadiin bumbu masakan. Rasa asam daun kedondong lebih halus, jadi lebih cocok dipadu dengan kuah santan seperti ini. Sip, sekarang kita masukkan semua bahan ke dalam wajan yang berisi santan. Mulai dari ikan, bumbu halus, dan daun kedondongnya. Jadi olahan ikan kali ini hampir mirip dengan sayur lodeh. Semua bahan mulai dari ikan, daun kedondong, dan bumbu-bumbu lainnya dijadiin satu tanpa ditumis. Ya wis Bu, ini siap? Langsung dimasak ya Bu ya? Sip, yuk yang dimasak Bu. Butuh sekitar 15 hingga 30 menit sampai ikan benar-benar matang. Tergantung dari jenis dan ketebalan ikannya. Oh iya, kalau masak pakai santan seperti ini, jangan lupa untuk terus diaduk biar santannya nggak pecah. Jadi rasa masakannya tetap gurih ya. Kalau sudah mau matang, tinggal tambah dengan potongan cabai dan tomat segar, biar makin mantep. Sip, wis mateng iki Bu. Kandungan gizi ikan salem sangat baik untuk menjaga stamina, apalagi dengan tambahan daun kedondong yang membuat cita rasanya semakin segar. Wah, rasa dari ikan kuah santan asam ini segar gurih, dan untuk daun kedondongnya ini lebih dominan, tapi itu yang bikin segar. Oh iya, dengan pakai tambahan daun kedondong seperti ini, ikannya jadi lebih cepat empuk, dan yang paling penting, semua aroma dan rasa amisnya hilang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang, aku lagi mau main dengan anak-anak di sekitar Rawa Gendongan, Desa Teguanu, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Eits, bukan sembarang main yo, tapi mau cari bahan makanan yang khas di Desa Teguanu ini. Nah, sekarang saya lagi ditemani sama anak di sini mau cari keong untuk dimasak. Nah, biasanya keong itu banyak ditemukan di tempat-tempat air yang seperti ini, di sawah, dan ini embung-gembongan ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu. Ayo, gelasnya Kak ya. Di desa ini ada rawa yang cukup besar. Masyarakat di sini sering menyebutnya sebagai rawa gendongan. Nah, saat air di danau atau embungnya cukup banyak, biasanya sawah yang ada di sekelilingnya juga terendam air. Lah iki yang menyebabkan banyak daerah berawa di sini. Keong yang sering ada di tanaman padi ini sebenarnya bisa hidup di mana saja, selama daerah itu masih berair dan ada banyak tumbuhannya. Makanya, daerah di sekitar Rawa Gembongan ini cocok banget yo jadi tempat berkembang biak si moluska ini. Wah, wis akeh iki keonge. Yuk, digo balik cah. Nah, jadi sebenarnya keong kita cari ini hampir mirip dengan keong mas yang ada di sawah seperti ini. Nah, tapi nggak hanya di sawah, tapi di sini tuh juga banyak banget. Yang penting tempat yang berair seperti rawa seperti di sini nih. Nah, ini sentok yo. Ayo lagi dimasak. Ayo, melaku. Ayo. Masak sing enak yo.
Sebelum dimasak, keong ini harus direbus lebih dulu sampai matang. Selain itu, tujuannya direbus juga untuk mempermudah mengeluarkan keong dari cangkangnya. Nah, jadi untuk merebus keong ini ada tekniknya sendiri, yaitu dengan merebusnya dengan air yang dingin. Kalau direbus langsung pakai air yang panas, itu keongnya bakal susah keluar. Dia bakal nutup cangkangnya rapat-rapat. Nah, itu yang bikin susah. Nah, kita tunggu dulu ya sampai mendidih. Kalau keong dimasukkan sejak air masih dingin, saat air memanas, keong akan berusaha keluar dari cangkangnya. Makanya, lebih mudah dikeluarkan saat matang. Tapi kalau keong langsung dimasukkan ke dalam air panas, secara otomatis dia akan menutup cangkangnya cepat-cepat karena kaget. Nah, ini yang menyebabkan keong susah dikeluarkan dari cangkangnya. Cuman Bu, kalau pindah ini Bu. Sip, wis mateng iki keongnya. Saatnya aku cungkil untuk mengeluarkan keong dari cangkangnya. Tuh, jadi gampang toh mengeluarkan keongnya. Oh iya, jangan diambil semua yo. Buang bagian kotorannya yang berwarna hitam. Bagian telurnya juga. Sebenarnya bagian telur bisa dimakan dan rasanya sangat enak. Tapi telur keong mengandung protein tinggi. Nah, wis rampung iki keongnya. Saatnya menyiapkan bahan-bahan lainnya untuk dimasak. Ini keong yang udah kita rebus tadi, mau kita masak jadi oplo-oplo. Nah, dalam oplo-oplo itu ada ciri khasnya, yaitu kencur sama ini parutan kelapa. Parutan kelapa ini tapi nggak dibikin santan, tapi langsung dimasak ya Bu ya. Nah, ini ciri khasnya. Masak oplo-oplo sudah pasti butuh parutan kelapa yang sangat banyak. Selain itu, ada juga bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, kencur, dan jahe. Nah, keong yang sudah direbus dan dibersihkan tadi, aku potong-potong dulu, biar lebih tipis ya. Selain biar lebih mudah saat memakannya, tujuannya biar bumbunya lebih mudah meresap. Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bumbu yang diiris-iris wae, yaitu cabai besar iki. Oh iya, oplo-oplo keong ini juga bisa ditambah dengan bahan lainnya yo, seperti tempe yang satu ini. Sip, wis rampung kabeh iki persiapannya. Saatnya dimasak yuk Bu. Pertama panaskan dulu airnya sampai mendidih. Kemudian masukkan bumbu halus. Masukkan juga bumbu lain seperti salam, serai, dan lengkuas. Setelah itu, masukkan keongnya biar lebih empuk teksturnya. Nah, ini yang jadi ciri khas oplo-oplo. Parutan kelapanya langsung dimasukin. Terakhir, baru tambahkan campuran tempenya. Jangan lupa cabai yang sudah diiris juga. Sengaja dimasukkan belakangan, biar masih seger yo saat dimakan. Jadi cara masak oplo-oplo ini hampir mirip dengan memasak sayur lodeh. Jadi semua bumbu ini nggak ditumis, tapi langsung direbus ya Bu ya. Direbus jadi satu, termasuk parutan kelapa ini. Nah, ini yang bikin gurih. Bedanya, kalau sayur lodeh yang dipakai adalah santannya. Sedangkan kalau oplo-oplo ini langsung pakai parutan kelapa yang belum diperas. Tinggal tunggu sebentar yuk, sampai semua rasa menyatu dengan sempurna. Wah, wis kroyuan iki perutku. Saatnya makan rame-rame. Ya Bu. Oplo-oplo sebenarnya adalah makanan khas Temanggung yang menggunakan campuran berbagai jenis bahan makanan. Mulai dari sayuran, tempe, dan yang lainnya. Jadi, bisa dikreasikan sendiri ya. Nah, setelah saya cobain, oplo-oplo keongnya ini pedasnya dapat banget. Untuk keongnya, teksturnya tuh dia kenyal,
itu hampir mirip sama kikil ya. Untuk gurihnya ini dapat banget karena pengaruh sama parutan kelapa ini. Nah, Aica, ini tinta nih yo. Ini paling nikmat karena kita nikmatin bersama-sama di sini. Wah, ayo tinta nih. Seger banget yo rasanya. Apalagi cara masaknya tanpa ditumis sama sekali. Langsung direbus semua sampai matang. Rasanya jadi seger-seger gimana gitu. Yo, entek kecah. Bukan cuma jadi oblok-oblok yo. Warga desa Teguhanu, Kecamatan Kaloran, Temanggung ini biasa mengolah keong sawah menjadi berbagai macam makanan. Jadi saking banyaknya keong di rawa Gembongan ini, masyarakat sini sering manfaatkan untuk jadikan bahan makanan. Salah satunya oblok-oblok keong. Nah, tapi masih banyak lagi. Salah satunya keripik ya Mbak ya? Iya. Nah, selain keripik, kali ini kita mau bikin sate dengan bumbu ketumbar. Sebenarnya sate keong yang akan kita masak mirip dengan sate lain pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah bumbu ketumbarnya. Keong yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian tusuk dengan bambu yang sudah dipipihkan. Nah, untuk bumbunya selain ketumbar ada juga bawang merah, garam, dan gula. Semuanya dihaluskan jadi satu ya. Sebelum dibakar, keong yang sudah ditusuk olesi dengan bumbu ketumbar yang sudah dihaluskan. Kemudian biarkan sampai meresap. Sekilas jadi mirip dengan sate Marangi yo yang ada di Purwakarta. Hanya saja, sate keong bumbu ketumbar ini tidak terlalu banyak rempah. Sip, saatnya kita bakar. Kebanyakan sate keong seperti ini harus direbus dulu keongnya, baru dibakar lagi. Biar lebih empuk dan matang sempurna yo. Kalau langsung dibakar tanpa direbus, biasanya terlalu keras daging keongnya. Oh, sate ini bocah, Mbak. Apalagi untuk keong yang berukuran besar seperti ini. Wah, ambune enak banget iki. Wis gak sabar pengen nyicipi. Yuk Mbak Nisa, cepet bakar satenya biar cepet bisa makan lagi. Nah, iki sate keong bumbu ketumbar yang sudah matang. Tak cobain dulu ya, Lur. Mbak, Bu. Wes, pokoknya guandeme pol. Enak tenan. Monggo, Bu. Ini, Bu. Ini, Mbak. Nah, oh. Setelah saya cobain, sate keong ini rasanya itu gurih dan kenyal, Bu. Teksturnya itu kenyal sekali dan bau amisnya pun udah nggak kecium lagi karena tadi ada bumbu ketumbarnya, Bu ya. Kita pakai bumbu ketumbar. Rasanya nikmat banget karena kita nikmatnya di pinggir rawa tuh. Temanggung adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi sayur-sayurannya karena terletak di dataran tinggi. Nah, nggak heran kalau banyak makanan yang menggunakan campuran berbagai sayuran, termasuk nasi gono. Sego gono merupakan makanan khas Temanggung yang dibuat dari campuran nasi putih dengan beberapa jenis sayuran. Untuk membuat sego gono, saat mengaroh nasi untuk pertama kali, lebih baik campur dengan bawang goreng dan salam, biar lebih harum dan berasa lebih gurih. Nah, sekarang mau bikin nasi gono, salah satu masakan khas asli Temanggung.
Nah, sekarang lagi proses ngaron. Ini tadi ditambahin sedikit brambang goreng sama daun salam itu agar aromanya itu harum. Tapi masih banyak lagi nanti campurannya. Sekarang diaron dulu. Sekarang aku, Mbak Vistra dan Ibu Sri mau nyiapin bahan-bahan lainnya seperti sayur dan bumbu-bumbunya. Sebenarnya bumbunya sangat sederhana kok. Cuma haluskan bawang putih, cabai, gula, dan garam. Selain itu, ada juga parutan kelapa yang akan dicampurkan dengan bumbu lekannya. Kalau aku, bagian motongin sayur-sayurannya ya. Jadi nasi gono itu campuran antara nasi dan berbagai macam sayuran. Ada juga ikan juga ya, bisa ditambahkan. Tapi yang wajib ada yaitu ini, daun lembayung dan jenis-jenis kacang-kacangan seperti ini. Tapi bisa ditambahkan banyak lagi campurannya Bu ya. Tapi nah, sekarang kita mau bikin dulu nih. Ada yang menggunakan kacang merah, kacang panjang, atau jenis kacang polong lainnya. Pokoknya, sayuran yang harus ada dalam sego gono adalah daun lembayung dan kacang-kacangan. Tapi kalau mau ditambah dengan sayuran lainnya, ya enggak apa-apa, malah lebih enak. Sip, bumbu halus dan parutan kelapanya sudah jadi. Sekarang campurkan keduanya yuk, aduk sampai rata. Oh iya, sebelum dicampur dengan nasinya, bumbu kelapa ini harus ditumis lebih dulu, biar lebih gurih rasanya. Selain itu, juga biar bisa bertahan lebih lama. Sayuran-sayuran yang berwarna hijau juga ditumis sebentar, sampai layu, biar bumbunya juga ikut meresap. Yuk, Mbak Vistra, kita aduk sampai rata. Sip. Nasi yang sudah diaron setengah matang, sekarang kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Semuanya dicampurkan secara bersamaan yuk. Mulai dari nasi aron setengah matang, bumbu kelapa dan sayur yang sudah ditumis, kemudian tambah juga sayur-sayuran tambahan lainnya yang segar. Wes, pokoknya aduk kabeh. Aduh, setengah mateng aja aromanya sudah bikin ngiler yo. Sabar sih, masih harus dikukus lagi sampai nasinya bener-bener mateng. Tenang, tidak lama kok. Paling butuh waktu sekitar 15 menit. Nah, wis mateng iki. Yuk Mbak Vistra, Ibu Sri, monggo didahar bareng-bareng. Nama sego gono berasal dari kata ono alias saonone, artinya seadanya. Karena apa saja bahan yang ada dicampurkan jadi satu yo. Oh, namanya Mbak. Jadi sebenarnya untuk nasi gono ini hampir mirip dengan nasi liwet. Bedanya di sini tuh lebih banyak variasinya. Ada sayur-sayurnya juga, terus ada kacang-kacang juga. Dan yang bikin gurih nih banyak parutan kelapa. Mak, habis nih Mak. Ya. Tidak cuma sayur dan bumbunya yang berasa, nasinya juga ikut berasa gurih loh. Lawong dimasak dengan bumbu yang lama. Oh iya, sego gono paling enak dihidangkan dengan ikan asin goreng. Apalagi dengan ikan layur tipis seperti ini. Wes, guandeme pol pokoknya.